Total sekarang udah ada 102 P2P lending Banyak banget yang ya. terdaftar dan berizin di OJK, ya kan? Nah dari 102 itu mereka nyalurin itu produktif dan juga konsumtif. Dulu sewaktu POJK mulai 2016 itu seingat saya itu setahun itu nggak nyampe 1 T total penyaluran. Nggak nyampe, kayaknya 100 miliar juga nggak nyampe kayaknya. Masih kecil banget deh. Iya. Karena orang-orang juga, masyarakat juga masih bingung ya apaan. Betul. Jangan ini apa namanya? Puan. Benar. Gini deh, mungkin gua tanya dulu. Kalau lu mungkin di Indonesia apply KPR, kira-kira dapat keputusan berapa lama? Lu expect berapa lama dan orang banknya datang atau providernya datang gitu? Kurang dari sebulan. Iya. Di Korea itu 5 menit lu udah dapat approval. Yang benar KPR lo ini. KPR. Kenapa? Iya. Datanya, Bos. Datanya itu tersentral. Di Indonesia Semakin tinggi kredit skornya orang, dia akan semakin mudah untuk mendapatkan limit kredit yang lebih besar. Gitu. Apalagi KPR. Iya. Ini aja kita tadi ngomong consumer yang tidak punya agunan. Betul. Kalau KPR, misalkan dia kan punya agunan, HT kan, hak tanggungan kalau di Indonesia. Betul. Jadi ada apa-apa, misalkan nih Daniel udah si orang AB ini tadi udah datanya valid, tapi ternyata memang satu hal yang kita nggak bisa cek kan, 100% karakter misalkan. Ya kan? Suka judi, suka apa gitu ya. Kalau suka judi itu bisa di-detect. Yang Bisa. Halo semuanya, Sobat Leaders, selamat datang di Yomora Edwards YouTube channel yang memberikan berbagai info-info yang relevan tentang bidang-bidang keuangan, ekonomi, dan juga kepemimpinan. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Dia adalah teman saya, sahabat saya, Bapak Mas Daniel Silalahi. Apa kabar nih Mas? Kabar baik. Kabar baik ya? Bro. Sehat-sehat ya? Sehat dong. Lo gimana, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Lama ya? Lama. Berapa? Kapan dia terakhir ketemunya? Terakhir ketemu, sebenarnya kan terakhir ketemu itu bulan lalu. Sama itu kan, asosiasi kan. Gitu. Tapi kalau sebelumnya itu kan udah lama banget. Sebelum lu balik ke balik ke Indo lah. Sebelum ya. Itu kayak 7 tahun yang lalu sebelum itu ya. Betul. Luar biasa. Makasih Bro Daniel. Jadi Bro Daniel ini adalah seorang praktisi yang sangat berpengalaman di bidang keuangan, perbankan, dan fintech. Dia telah memiliki banyak kesibukan dan dia sekarang adalah pemimpin di Pepper Financial Service Group, dan sebelumnya Daniel juga merupakan Chief Commercial Officer di Krodo, dan dia punya banyak pengalaman termasuk Unison ID, Indodana, dan sebelumnya dia adalah perbankan atau banker yang sangat handal di Bank Mandiri dan juga Standard Chartered Bank. Untuk itu, tanpa kita menunggu lebih jauh, kita akan langsung berbincang-bincang nih dengan Bro Daniel ya. Siap. Oke Bro Daniel, jadi mungkin kita mulai dengan hal-hal yang sifatnya personal dulu ya. Boleh. Ya. Bro Daniel, apa sih buku atau film atau sumber inspirasi yang menurut Anda mempengaruhi cara pandang Anda terhadap hidup atau pekerjaan sekarang ini? Oke, kalau buku, sebenarnya saya itu bukan tipikal orang yang suka baca. Saya itu tipikal orang yang audio banget, gitu ya. Jadi saya lebih senang dengar. Jadi kayak kalau bisa sih buku itu ditransfer ke audio. Nah itu saya dengar sambil jogging misalkan, sambil apa gitu ya. Nah, kalau buku yang terakhir saya baca itu bulan lalu itu ada namanya Ikigai. Oh, iya. Kalau ya lu pasti baca lah. Di Penny Plus ya ada itu ya. Ada di Konichiya gitu-gitu kan. Nah jadi itu tuh apa ya? Intinya adalah kamu harus melakukan sesuatu yang memang kamu cintai. Gitu. Jadi artinya kamu harus lu harus menemukan apa sih yang kamu suka. Ya, jadi misalkan nih, saya sekarang di industri keuangan. Nah,
bukan apa namanya menurut buku itu ya bukan kebetulan juga satu orang itu nyemplung di satu industri, betul, mengerjakan apa, dan itu memang harus bagaimanapun ya kita harus mencintai apa yang kita kerjain, supaya hasilnya maksimal, gitu. Karena kalau kita nggak menemukan ikigai kita, gitu kan, sweet spot itu ya, betul, exactly. Jadi kalau kita nggak temukan ikigai kita ya, kita akan susah untuk mencapai mencapai the peak lah. Performance, your peak performance itu akan susah dicapai. Wow. Itu. Nah kalau film, tadi naik film juga kan. Kalau film itu Pursuit of Happiness. Kan? Pursuit of Happiness itu Will Smith. Sama anaknya. Oh iya. Sama anaknya ya. Anak aslinya di situ ya. Anaknya kalau nggak salah kan. Jaden Smith itu. Nah itu, jadi di situ saya belajar memang hidup itu memang harus berjuang. Gitu ya. Jadi maksudnya mau kamu punya banyak saudara, mau kamu punya banyak teman gitu kan, ya tetap aja kita akan kita akan berjuang untuk diri kita. Tapi poinnya adalah dari film itu adalah kamu harus punya self confidence, skill, dan juga kamu harus punya network. Gitu kan. Karena kalau Will Smith nggak punya skill, dia punya skill tapi dia nggak kenal sama yang bosnya perusahaan itu, ya kan, waktu dia setelah ngecat terus dia ketemu sama dibawa ke ruang meeting itu, dia nggak akan bisa. Benar kan. Nah gitu, jadi akhirnya ya 3 itu, self confidence, skill sama atau akses ya. Akses. Wah, menarik banget. Terima kasih Bro Daniel, ini menarik banget teman-teman. Jadi Bro Daniel tuh nonton Pursuit of Happiness dan juga baca Ikigai. Jadi teman-teman yang belum tahu, ini langsung aja ke toko buku untuk bisa membeli buku ini, karena saya juga sering mendengar buku ini dan sudah baca juga bahwa buku ini sangat menarik ya. Dia nggak tebal banget, isinya juga. Gitu ya. Iya, memang nggak terlalu tebal, bahkan ada yang buat versi 5 menitnya bro, audible. Iya, jadi coba deh kalau. Nah itu tuh, kalau orang yang misalkan males, kalau misalkan orang yang nggak punya waktu lah ya untuk baca itu yang audible. Jadi sambil jalan mau ke meeting gitu. Boleh juga. Spotify sebenarnya bisa juga, cuma belum jualan buku dia ya. Dia mungkin podcast masih terbatas. Betul. Oke Bro Daniel, kita akan masuk nih ke pertanyaan selanjutnya. Nah pertanyaan ini adalah jika Anda nggak kerja di sektor keuangan, kira-kira profesi apa yang mungkin Anda pilih dan mengapa? Aku pernah nanya ke temanku, dia sebelumnya adalah seorang petugas pajak gitu ya. Dan dia menyatakan bahwa dia sebenarnya punya banyak passion di bidang seni gitu. Dan itu menurut dia itu mungkin akan dia kerjakan kalau dia nggak ambil profesi ini. Kalau dirimu sendiri gimana bro? Kalau gua sih sepertinya sih usaha ya. Karena apa ya? Karena dari keluarga juga backgroundnya mayoritas mereka tuh usaha. Ya kan? Terus dari suatu ada cerita yang lucu nih ya. Jadi suatu saya SD, saya tuh jualan lotre. Jadi itu sampai kepala sekolah panggil bokap-bokap. Oh gitu, keren gitu kan. Jadi di lotre itu saya lipat-lipat sendiri. Jadi kan Anda belum beruntung, terus kamu dapat hadiah apa, coba lagi. Gitu. Jadi awal-awal saya buat memang banyak banyak hadiah lah. Ya kan, banyak orang yang bisa dapat supaya ya orang pengen lagi gitu kan. Nah di situ saya belum tahu konsep-konsep apa lah. Pokoknya pengen ya supaya orang bisa banyak lah. Berapa ya bayarnya? Pada saat itu ada Rp50, Rp25 masih ada pada saat itu. Itu mainannya dikasih atau nggak ada mainan? Jadi kalau mainnya itu kertas. Jadi kan lu gulung-gulung, ya kan isinya apa? Nah, terus lu buat di satu kayak fishbowl. Iya. Tapi pada saya bukan fishbowl, plastik malah. Plastik asongan itu. Ya kan, namanya anak SD. Ya. Nah terus ya teman yang mau ngambil bayar dulu 25 perak. 25 perak pada saat itu bisa beli minuman. Iya. Di kantin sekolah gua dulu bisa beli minuman. Nah,
25 perak satu kali 25 perak dia ambil. Iya. Kalau dia dapat hadiah ya udah dia dapat. Dapat. Gua langsung kasih tuh. Oh. Jadi dulu itu kalau lo masih ingat ada namanya mie gemes. Mie gemes tahu. Mie gemes yang gitu gemes lah. gitu ya. Yang gitu. Nah, itu tuh lagi hits banget pada saat itu. Terus ada balon-balon yang tiup itu. Kalau lo masih ingat. Nah, yang kayak gitu lah mainan-mainan kayak gitu. Mainan anak SD lah. Itu ya. Nah, terus ada juga Anda belum beruntung. Ada juga Anda coba lagi. Ya. Nah, coba lagi ini sebenarnya yang akhirnya gue pikir wah ini kayaknya bisa buat rugi nih. Karena dia nggak perlu bayar. Gitu kan. Iya. Nah, setelah itu jalan cukup lama sih. Pada saat itu jalannya berapa ya? Nggak nyampe setahun, tapi 6 bulanan mungkin ada lah. Gitu ya. Duit gue lumayan. Lumayan dari situ ya. 25 kali berapa? 25 kali berapa kan? Gitu kan. Nah, yang menjadi masalah adalah gua jalankan itu waktu guru ngajar. Oh, jadi pasti kelas. Iya, gua kan selalu duduk di belakang. Ada dulu istilah itu abel, belakang. Gitu. Jadi gua selalu duduk di belakang, ya teman-teman yang deket-deket itu. Iya. Gua tuh dulu suka ngantuk di sekolah. Gitu. Jadi akhirnya gua buat kesibukan sendiri, salah satunya itu yang akhirnya ya dipanggil orang tua. Iya. Ya kan? Ya, nah, tapi ya bagusnya adalah orang tua gue, seingat gue pada saat itu hanya menasehati aja, tapi nggak marah lah. Kepala sekolahnya yang marah. Oh gitu ya? Iya, karena bilang ini judi ya. Well, ya, tapi akhirnya sekarang saya pikir gitu kan, itulah yang harus dirubah sebenarnya mindset seperti itu gitu. Maksudnya itu satu sisi salah, tapi jangan langsung dijudge ini judi gitu. Karena anak-anak kan nggak tahu apa-apa, ya kan? Ternyata itu kreativitinya dia mungkin, itu talentanya kita nggak tahu. Nah, tetapi memang ya syukurnya saya punya orang tua yang dia kasih nasihat, ya kan? Tetapi tidak melarang tidak ada gitu. Gitu. Jadi kalau mungkin saya bukan di financial sector, ya usaha mungkin. Usaha. Ya, tapi bukan lotre lah. Bukan lotre. Yang lain lah ya. Makasih bro. Jadi tadi menarik banget ya soal buat lotre. Ternyata Bro Daniel ini dari kecil itu sudah punya ide bisnis ya, otak bisnis yang jalan banget. Dan dia tadi buat lotre dengan biaya gitu ya. Luar biasa ya. Aku baru tahu loh ini bro. Iya. Gue belum pernah cerita. Belum pernah cerita ya. Ini menarik banget sih. Nah bro, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih. Jadi ini namanya games this or that. Gitu. Jadi ada dua kata. Dirimu bisa pilih salah satu dari kata itu dan bisa jelaskan mengapa, ataupun nggak usah dijelaskan juga nggak apa-apa. Oke. Gitu ya. This or that. This or that. Yang pertama itu adalah bank atau fintech. Sorry. Fintech ya. Fintech ya. Fintech. Kenapa? Karena gini. Dua-duanya punya kenapa sulit? Iya. Karena saya pikir dua-duanya ini seharusnya saling mendukung. Fintech artinya berdiri tanpa bank. Okay. Di satu sisi bank juga tidak bisa ekspansif tanpa fintech. Oke. Bank punya capital yang gede, ya kan, karena mereka bisa himpun dana dari masyarakat. Sementara satu sisi fintech itu nggak bisa. Nah, tetapi kenapa saya pilih fintech? Karena menurut saya sekarang ini fintech ya, khususnya di Indonesia, fintech itu kan banyak ya. Ada payment, ada P2P gitu ya, ada peer-to-peer lending, ada credit score, gitu. Itu banyak. Nah, sebenarnya saya masih bisa katakan fintech di Indonesia itu masih banyak, masih anak-anak lah, anak SD. Kalau kita analogikan gitu ya. Nah, jadi artinya masih banyak yang bisa dieksplor. Gitu, ya kan? Tapi tentu fintech sebagai anak-anak butuh support dari yang sudah dewasa. Iya. Gitu. Nah, jadi artinya kalau kita di dalam fintech ya kita punya waktu atau kesempatan ya. Ini untuk sobat leaders ya. Untuk sobat leaders ya. Kalau kamu masih muda, kamu juga masih pengen explore sana sini, fintech itu atau startup pada umumnya itu tempat yang tepat untuk belajar lebih banyak hal sekaligus ya. Banyak hal gitu.
Karena kalau di perusahaan yang sudah well established, kita nggak usah bilang bank atau apapun lah ya, perusahaan yang sudah established itu sudah punya struktur yang udah punya apa ya, SOP-nya udah terstruktur lah. Oke. Ya kan? Nah kalau di startup ya nggak ada. Ya kan? Bukan nggak ada SOP, tetapi ada SOP tapi itu fleksibel. Betul. Atau kita yang buat ya. Atau kita yang buat. Iya. Dan banyak hal yang kalau di startup itu sebenarnya justru eksekusi duluan baru SOP. Iya kan? Gitu ya. Oh iya. Iya. Karena kalau kita mau tumbuh, kita nggak bisa terkungkung sama comply atau enggak. Ya kan? Ya memang harus comply gitu. Tetapi kan kita sebagai pengusaha kan harus kreatif kan. Ya. Gitu ya. Nah, artinya apa? Kita harus makanya eksekusi jadi lebih depan dibandingkan dengan ketentuan internal, ketentuan SOP gitu. Jadi fintech ya. Wah, menarik banget. Jadi teman-teman yang mau berkarir di awal karirnya tuh fintech ini merupakan pilihan yang tepat ya. Yang kedua adalah Jogja atau Warwick, bro? Oke. Jogja atau Warwick ya? Jogja. Kenapa itu? Karena ada lu lah. Oh ya. Karena ketemu. Nah, jadi tapi gimana pun ya, Jogja itu apa ya? Gua itu waktu dari mulai SMP, SMA itu bukan orang yang bukan orang yang menonjol di sekolah gitu ya. Tetapi gue sangat enjoy ketika kuliah S1. Di situ kan ada orang bilang kan SMA itu paling paling menyenangkan kan. Ya, kalau gue itu S1. S1 ya. S1. Oke. Gitu. Di mana sekolahnya? Di FEB UGM ya? Iya, IE ya. Iya. jadi gua kuliah S1 itu di FEB UGM. Pada saat itu masih FE. Ya kan? Betul. Masih FE UGM. Nah, jurusannya itu pada saat itu ilmu ekonomi studi pembangunan, IEST. Betul, IEST. Terus dirubah, kemudian berapa tahun kemudian dirubah jadi ilmu ekonomi kalau salah. Benar. Nah, sekarang itu namanya FEB UGM. Nah, di Jogja itu saya punya banyak teman baru di situ kan. Sampai sekarang akhirnya ya tetap komunikasi. Oh, wow. Gitu kan. Nah, terus saya juga ketemu sama dosen-dosen yang punya saya bisa bilang istilahnya kaliber yang oke lah. Ya kan? Ya, seperti contoh misalkan ya profesor kita yang baru pergi ya, Bu Adi Ningsi gitu kan. Saya kan sempat bantu beliau kan, dulu jadi asistennya gitu. PSAP ya? Di PSAP betul, Pusat Studi Asia Pasifik. Yeah. Nah, jadi benar-benar maksudnya saya bisa belajar langsung dari orang yang memang ngerti teori dan ngerti praktek, let's say lah ya kayak gitu. Dan juga ya Jogja itu kota murah, gitu kan? Ya kan? Yeah. Lo dengan uang 2.000 udah bisa angkringan. Untuk mahasiswa pada saat itu saya ngekos itu udah, wah itu helpful banget men. Iya. Ya kan? Terus kotanya juga nggak terlalu gede-gede banget, tercapai lah ya. Maksudnya bisa reachable lah untuk semua areanya. Gitu. Jadi Jogja atau Warwick ya tetap Jogja. Gitu ya. Jadi tadi karena dosennya, karena suasananya, karena lingkungannya. Lebih ke lingkungan. Lingkungannya ya. Karena lingkungan itu mensupport menurut gue ya, mensupport kualitas lu sekolah Pak. Oh. Karena kalau lingkungannya nggak enak juga ya gimana lu bisa enjoy sekolah. Betul. Makasih bro. Wah ini menarik banget teman-teman. Jadi Jogja ya. Jogja. Seperti yang ada di lagu ya, kembali ke Jogja gitu ya. Setiap tahun gue tuh selalu balik ke Jogja. Luar biasa. Lanjut nih bro, sepak bola atau bulu tangkis? Bulu tangkis. Oh. Kalau sepak bola gue suka, tapi nggak terlalu, nggak sesuka badminton. Badminton ya. Kalau badminton gue seneng ya. Gue main badminton. Dan lo main ya. Main badminton. Wow. Oke, langsung makanan rumah atau makanan resto? Rumah. Oke. Jadi sampai sekarang itu gua selalu bawa bekal. Bawa bekal ya? Iya. Wow. Walaupun bekal itu suka juga akhirnya nggak kemakan, nggak kesentuh, hanya malam baru gua makan. Ini istri masaknya? Istri. Nah, puji Tuhannya memang ya istri itu dia bisa masak.
Gitu loh. Walaupun dia walaupun sebelumnya kita nggak nanya kamu bisa masak nggak, tapi ya dia bisa masak. Gitu kan. Saya selalu bawa bekal, tapi akhirnya malam. Gitu kan. Ya, karena kalau dari pagi sampai sore itu saya itu kebanyakan meeting. Betul. Dan meeting itu kan selalu, apalagi kalau lunch hour itu suka juga lunch meeting kan. Betul. Gitu. Dan di situ yang paling enak sebenarnya meeting itu. Kalau menurut saya. Nah, akhirnya bekal itu akhirnya saya konsumsi jadi sebelum pulang ya. Betul. Tapi tetap aja mau dibilang mau di steak mana, di restoran mana, tetap aja lebih enak masakan rumah. Wih, keren. Dari dulu. Mantap banget ya Bro Daniel. Jadi makan rumah itu beda emang teman-teman. Lanjut, ini pertanyaannya tentang musik, jazz atau pop? Pop. Oke. Ya. Jadi kalau jazz itu, kalau jazz itu lo harus dengar live. Iya. Kalau buat gua dengar jazz itu sejak nggak live, betul. Itu kayak nggak enak aja. Betul. Tapi kalau gua live, misalkan kayak dulu kita suka buat Pak almarhum Pak Tony ya. Pak Tony. Suka buat jazz UGM jazz gitu kan dulu berapa kali gua pernah panitianya gitu. Oh iya ya. Ya karena kan Pak Tony itu kan dulu pembina untuk Economic Jam Session ya? Economic Session Band, ESB. Ya kan? Nah, gue dulu kan member di situ. ESB kan, nah ESB bantuin untuk yang yang jazz gitu. Nah, di situ gue honestly kenal jazz. Dan gue terus kemudian kan suka ada jazz juga kan di G Expo, dan gue datang, dan akhirnya gue simpulkan ya jazz itu enaknya kalau live. Gue ya. Oke. Nah, kenapa pop? Karena ya every time lo bisa dengar kan. Benar. Begitu di mobil di mana gitu. Jadi pop. Wah, luar biasa. Jadi dirimu suka yang versatile lah ya, bisa didengerin di mana-mana aja gitu ya. Menarik banget Bro. Lanjut nih ke buku ya. Tadi udah bicara tentang Ikigai. Ini boleh tahu nggak mana preference dirimu, buku fiksi atau non fiksi? Gue tuh suka yang non fiksi. Ya, contoh misalkan kalau biografi itu masuk ini kan, masuk non fiksi kan. Yeah. Nah, jadi lebih ke sub kategorinya itu ya biografi. Biografi gitu. Jadi lebih senang itu. Jadi senang belajar dari banyak pemimpin atau orang sukses. Wow, menarik banget Bro. Oke Bro, kita langsung masuk ke pertanyaan-pertanyaan industri nih. Ya. Jadi dirimu kan punya pengalaman yang sangat luas di bidang lending, kemudian juga peer-to-peer lending, perbankan, multi finance begitu. Bagaimana menurut Bro Daniel tuh perkembangan industri fintech yang terdiri dari banyak hal itu, dan tantangannya tuh sekarang itu apa sih? Oke. Jadi seperti tadi yang kita ngomong kan, fintech itu kan banyak kategorinya, ya, payment, lending, credit score atau yang sekarang mereka bilang AI. Ya. Ada juga sekarang itu yang AI itu dia turunannya juga untuk ke advisory. Ya kan? Investment. Robotical advisory. Ya kan? Itu masuk fintech juga. Ya kan? Nah, kalau dilihat perkembangannya dari mulai, saya bisa ingat itu tahun 2014, 2015 gitu ya. Nah itu tuh orang-orang teman-teman itu udah pada mulai buat P2P kalau sekarang. P2P ya, peer-to-peer lending. Wow, udah lama ya? Sebenarnya udah, tapi pada saat itu belum ada formnya, belum ada strukturnya, gitu. Karena pada saat itu, seingat saya OJK juga belum ada ngeluarin POJK. POJK yang pertama itu keluar itu tahun 2016, ingat saya. Ya kan? Nah, jadi artinya sebelum itu sudah ada bisnisnya, ya kan? Tetapi payung hukumnya, aturannya itu belum ada. Gitu. Nah, pada saat itu kalau saya ingat itu dulu masih mungkin 1, 2, 3 orang gitu kan. Dan memang mereka itu semua ex-bankers. Gitu. Jadi mereka yang pernah bekerja di bank dan mereka sudah ada di top level.
gitu ya, SPP misalkan ya untuk lending atau investment gitu ya, gitu. Dan sampai sekarang akhirnya bertumbuh. Sekarang itu ada 102. Saya ngomong itu peer-to-peer lending ya. Saya peer-to-peer lending. Karena di OJK juga tuh setahu saya itu ada beda pengawas juga. Kalau untuk peer-to-peer ada, untuk yang non peer-to-peer itu ada juga beda. Itu namanya IKD, inklusi keuangan digital. Ya, atau regulatory sandbox. Nah, jadi kalau sekarang itu total sekarang udah ada 102 P2P lending banyak yang terdaftar dan berizin di OJK, ya kan? Nah, dari 102 itu mereka nyalurin itu produktif dan juga konsumtif. Dulu sewaktu POJK mulai 2016 itu seingat saya itu setahun itu nggak nyampe 1 T total penyalurannya. Nggak nyampe, kayaknya 100 miliar juga nggak nyampe kayaknya. Masih kecil banget. Iya. Karena orang-orang juga, masyarakat juga masih bingung ya apaan. Betul. Jangan-jangan ini Puan. Benar, ya, gitu kan, ini penipuan lagi gitu ya. Nah, sekarang tahun 2023 Februari atau Maret, itu akumulasi penyaluran itu udah 17 triliun. 17 atau 18 triliun per tahun. Akumulasinya. Gitu. Jadi artinya demand itu ada. Betul. Ya, kalau saya mengartikan 18 triliun itu artinya ada orang yang di luar sana yang baru mendapatkan 18 triliun kesempatan untuk berkonsumsi atau kesempatan untuk mengembangkan usaha. Karena produktif dan konsumtif. Betul. Nah, dari sisi makronya mungkin bisa kita bilang 18 triliun itu tambahan dana disalurkan ke masyarakat. Dan sebelumnya kan? Benar. Sebelumnya kan bank, sebelum ada fintech, orang hanya bisa bank, multi finance, koperasi, pawn shop mungkin. Ya kan? Nah, sekarang ada tambahan 18 triliun. Jadi sebenarnya kalau ditanya berkembangnya sangat pesat. Berkembangnya, gitu kan? Karena balik lagi yang saya bilang itu banyak hal yang perlu diperbaiki bareng-bareng. Regulasinya diperbaiki. Baik itu regulasi, baik itu dari swasta ya, dari playernya juga itu banyak yang mesti diperbaiki juga memang. Itu tidak hanya dari regulator aja. Gitu kan. Itu kalau itu bisa sama-sama nih ya dua pihak ini, itu pasti bukan 18 ya. Itu jauh lebih gede. Nah, kalau pertumbuhannya signifikan. Nah, kemudian yang kedua itu pertumbuhan ini sekarang ini gini, dari sisi data. Kalau tahun 2016 mungkin kita data masih belum sebagus sekarang. Walaupun sekarang ini menurut saya ya, datanya juga masih banyak yang mesti diberesin. Ini data credit scoring untuk credit score ya kan? Karena contoh data itu data itu kan ada banyak sebenarnya. Data personal kita itu kan banyak banget. Misalkan saya jalan dari rumah ke sini, saya misalkan pakai Google Map misalkan, itu kan datanya ada di Google juga. Betul. Iya kan? Betul. Ini Daniel ini dari mana, jam berapa, ke mana, gitu kan? Berapa lama, gitu kan? Nah, hal-hal yang seperti itu kan data-data yang penting, yang sebenarnya kita perlu sentralkan. Gitu. Kenapa? Kalau data-data itu tersentral, ya kan, itu nanti akan mempermudah untuk melakukan scoring. Kalau scoringnya bagus, ya lebih smooth, maka penyaluran kreditnya juga akan lebih cepat. Jadi itu tadi kalau dua pihak ini, dua sektor ini benar-benar bisa sinergi, gitu ya, jauh lebih dari 18 triliun kita bisa salurin itu dengan ekspansif dan prudent. Ya, penting itu. Wow, luar biasa banget. Jadi sebenarnya lebih dari 18 triliun mungkin secara akumulatif, tapi memang banyak tantangan tadi di bidang fintech. Dan tadi dirimu mengatakan suatu hal yang menarik ya, bahwa banyak eksekutif di bank itu pindah ke fintech. Sebenarnya apakah memang skillsnya transferable ya dari bank atau fintech? Apa sih hubungannya, kenapa orang-orang yang doing well in banking are able to do it as well or replicate their success in fintech gitu? Ya sebenarnya kalau dibilang banyak, nggak banyak juga, ya kan? Nggak banyak lah. Tapi karena industri fintech ini
belum industri yang besar, ya maka kelihatan banyak. Oh iya, ya, betul. Jadi, betul. Tapi kalau ditanya kenapa, kalau menurut saya karena transferable atau enggak knowledge ya pasti, ya kan? Karena kan sebenarnya logikanya itu kan sama. Ya. Contoh misalkan ya kita ngomong di kredit di lending dulu ya. Di lending itu kan sama aja sebenarnya ketentuannya, ya kan? RAC kalau kita bilang di prakteknya, gitu kan? RAC itu risk acceptance criteria, kan gitu. Jadi kriteria-kriteria risiko apa sih yang kita harus mitigasi nih, kita harus sorotin, kurang lebih kayak gitu lah. Oke, gitu kan. Itu kan sama aja. Sama aja di bank di fintech sama aja. Gitu kan, maksudnya lu nggak mungkin lah kasih kredit ke orang yang misalkan udah iya dia udah blacklist misalkan, masa dikasih lagi kan, itu kan yang kayak gitu. Iya. Jadi sebenarnya kalau knowledge-nya itu transferable atau enggak ya pasti transferable, ya kan. Dan sebenarnya yang paling penting itu adalah untuk yang kalau yang gue lihat ya teman-teman dari bank fintech itu ya nalarnya sih. Nalar making money. Benar. Maksudnya gini ya. Misalkan dia nih ya, saya nih pakai baju fintech misalnya, P2P, misalkan. Saya ketemu sama orang bank lah, gitu kan. Orang banknya kan akan ngeliat, ini orang siapa, betul. backgroundnya apa, kan pasti lah, gitu ya kan. Nah, jadi ketika diskusi, ketika meeting juga nyambung, gitu. Misalkan kita bilang nih, orang P2P-nya bilang, saya mau interest rate-nya, misalkan interest-nya berapa? 10% misalkan, ya, efektif per tahun, gitu kan. Lah dari orang banknya make sense atau enggak? Ya enggak lah. Ya untuk kondisi sekarang gitu kan. Jadi ada yang nalar-nalar kayak gitu. Jadi sehingga membuat business development itu lebih efisien. Dan efektif ya kan. Tadi itu. Jadi sebelum lu ketemu sama orang P2P yang ex-banker ini, karena dia ex-banker, dia tahu itu bank itu appetite-nya seperti apa. Ini kalau kayak gitu. Gitu. Jadi kalau dibilang top level ya mostly sih mereka sudah punya posisi sebelumnya di bank. Jadi sehingga mereka tahu nih regulasinya gimana, compliance-nya gimana. Thank you bro. Menarik banget ya tadi soal bank dan fintech. Tadi dirimu sering menyebutkan ini bersamaan bro, bank dan fintech gitu. Dan mereka sering ketemu, sering diskusi. Dan dirimu juga bilang bahwa di fintech itu sebenarnya sangat disupport oleh ekosistem yang ada banknya gitu. Gimana sih simbiosis mutualisme antara bank dan fintech ini yang pernah mungkin dirimu jalani atau pernah dengar gitu? Apa hubungannya gitu? Kan bank mengeluarkan duit, fintech juga mengeluarkan duit, bukannya mereka saingan gitu? Jadi bank itu boleh menghimpun dana dari DPK. Sementara kalau fintech P2P lah ya ngomongnya, P2P itu kan nggak boleh. Jadi kalau P2P itu kan istilahnya itu off balance. Ya. Nah, jadi sehingga gimana? Sehingga selain dari retail lenders yang ada di masyarakat sekarang, yang bisa retail lenders itu maksudnya individu misalkan kayak gua Mora gitu ya, menjadi lender, dia bisa daftar ke P2P yang ada gitu kan. Nah terus kemudian dia bisa nyelurin kasih siapa kan setelah ada analisa dari P2P-nya. Nah kalau itu kan individu ini kan terbatas nih. Maksudnya kemampuannya. Ya kan pasti akan ada mungkin berapa 10M, 50M gitu mungkin ya. Tetapi kalau mau ekspansif dan serve demand yang ada di masyarakat yang 18T tadi katakan, dan demandnya pasti jauh lebih besar dari itu karena kan itu kan disbursement rate berarti kan. Nah itu tuh kita butuh sumber yang jauh lebih gede yang punya kapasitas atau kemampuan yang lebih gede, yaitu bank. Ya kan? Ya, bank itu dia selalu melihat, kita itu selalu melihat kan aset dan liabilities. Ya kan? Dari sisi liabilities ini kan dia harus balance kan. Ya kan? Dan dari sisi bank ya, bank itu kan membalancekan liabilitiesnya ini. Liabilitiesnya ini diseimbangkan itu dengan salah satunya penyaluran kredit. Nah, bank melihat fintech ini
menurut saya, mungkin nanti bisa dicek ke banker, gitu. Kalau fintech ini harusnya bukan sebagai bukan sebagai pesaing gitu ya, tetapi harusnya sebagai mitra untuk men-tap market yang mereka tidak bisa tap. Tidak bisa tap. Ya. Oke. Market seperti apa tuh bro? Apakah marginalized group, orang di pedesaan atau seperti apa? Kalau saya istilahnya itu unbankable. Jadi nah ini tuh kemarin itu saya berapa kali bilang sama teman-teman ya di industri. Sebenarnya istilah itu agak misleading juga. Karena kalau unbankable itu kan kalau hanya unbankable, berarti ya dia ada something happen tuh di situ. Betul. Something wrong tuh di situ. Gitu ya. Tapi kalau kita harusnya tambahin lagi gitu. Belum. Karena memang dia punya potensi, tetapi mungkin lembaga keuangan yang ada belum masuk ke situ, dia belum ketemu nih sama dia, belum tahu infonya juga, atau dia belum tahu informasinya, gitu ya. Nah, contoh tadi lo sebutin misalkan kayak petani, gitu. Banyak orang yang menganggap sama petani, gitu. Tetapi kita karena ketepatan gua waktu di itu kita banyak support yang agriculture, gitu kan. Jadi gua beberapa kali tuh lihat itu salesnya itu gede loh. Wow, gitu. Ya maksudnya, nah yang kayak gitu tuh yang hal-hal yang kayak gitu tuh belum nyampe juga informasinya mungkin ke yang kita yang ada financial institution yang ada di Jakarta, pusat, gitu. Nah jadi sebenarnya yang unbankable yet itu yang menjadi sasaran potensi. Nah itu tadi di awal saya bilang 18 T itu adalah tambahan penyaluran dananya, Mas. Ya kan? Karena sebelum ada fintech, bank mungkin berapa? 1000 T mungkin katakanlah saya. Tapi datang fintech ya ada 18 T. Ya. Gitu. Wow, menarik banget ya. Jadi tadi itu gimana sebenarnya fintech itu bisa belajar juga dari bank, dan bank juga bisa belajar dari fintech untuk penyaluran berbagai pendanaan kepada segmen-segmen tertentu. Oke bro, mungkin kita pengen flashback dulu ke apa yang telah dirimu jalani di Krodo atau juga saat ini di Pepper Financial Service gitu ya. Apa aja sih kegiatan pendanaan yang mereka lakukan gitu? Boleh share nggak tentang produk-produknya gitu dan konsumen yang disasar? Oke, karena saya sekarang di Pepper, saya jelasin Pepper. Pepper aja ya. Oke, jadi kalau Pepper itu kami itu perusahaan keuangan, itu perusahaan keuangan global. Ya. Pepper itu usianya sekarang 23 tahun. Wow. Masih 23 tahun. Untuk perusahaan yang gede masih muda, gitu ya. Based in Australia? Enggak, base kami itu di Singapura. Tetapi memang didirikan itu di Australia. Jadi DNA-nya Pepper ini adalah startup juga, gitu ya. Yeah. Karena awalnya itu nama pendirinya Mike. Dia dirikan itu di Australia, landing juga, gitu kan. Terus kemudian sukses diakuisisi oleh beberapa perusahaan yang terkenal. Dan salah satunya saat ini itu menjadi majority shareholder kami itu private equity, salah satu private equity terbesar di dunia. Wow. Nah, jadi Pepper sekarang ini kami aset under management kami itu kurang lebih 1.100 triliun. Oke. 1.100 triliun ya. Di Pepper. Ya di Indonesia memang kami baru masuk. Oke. Gitu. Jadi memang di Indonesia Pepper itu ya belum terkenal. Ini makanya saya dan tim sedang build, ya. Kita sedang build tap in untuk market Indonesia. Betul. Ya. Karena Indonesia populasinya gede banget. Sekarang mungkin 300 juta. Ya. 300 juta, dan itu kita juga mau kejar 2030 ya, bonus demografi pasti, ya kan? Dan kita optimis melihat itu, gitu ya. Nah, Pepper itu kalau dari global network kami itu ada di 14 negara. Oke. Dan itu bisnisnya berbeda-beda. Jadi contoh nih, kalau di Korea, Pepper itu bank digital.
Kalau di sini tuh contoh kayak Bank Jago, Bank e-commerce, gitu kan banyak kan sana. Nah terus kalau namanya paper saving bank gitu. Terus kalau di Spanyol itu BNPL. Kalau di Indonesia itu mungkin kayak apa ya, Kredivo mungkin, Kulaku gitu-gitu ya. Apa itu? Buy now pay later. Jadi itu lending ya. Jadi misalkan ya kayak Kredivo. Itu menarik nih. Apa sih bedanya lending sama BNPL, bro? Secara BNPL itu bagian dari lending. Jadi itu sub produk lah biasanya. Gitu ya. BNPL itu bagian dari lending dan itu masuk ke kategorinya konsumtif. Nah, orang yang BNPL itu, jadi kamu lu daftar dari misalkan kebanyakan dari mobile apps. Ya kan? Daftar dari mobile apps, terus kemudian masukkan semua data-data. Mungkin nggak nyampe 5 menit, skornya udah keluar. Balik lagi. Hebat. Ya kan? Data sentris itu sangat mempengaruhi kecepatan penyaluran kredit, kecepatan pemutusan kredit dan penyaluran kredit. Nah, untuk konsumtif, ya contoh seperti BNPL ini, itu tuh sudah saya bisa bilang itu lebih advance dibandingkan untuk yang produktif. Karena produktif ini datanya masih banyak yang masih banyak yang belum tersentrol kan. Contoh misalkan laporan keuangan kan semua perusahaan punya dan nggak ada cloud yang di atas kan. Siapa nih? Gitu. Nggak ada. Ya masing-masing perusahaan yang punya. Gitu ya. Nah jadi contohnya itu. Nah, jadi daftar dan akhirnya dapat kredit. Katakan limit saya itu berapa ya? 10 juta lah katakan. Ya kan? Nah 10 juta itu saya pakai untuk misalkan beli handphone. Kan untuk komunikasi semuanya untuk bahkan ada kemarin itu yang untuk bahkan bisa untuk beli baju. Bisa, ada. Jadi ada tuh warna kuning. Bisa sebut brand nggak di sini? boleh. Atome kan. Jadi dulu Atome itu mereka kalau nggak salah kerjasama dengan salah satu yang paling besar ya retail chain itu MAP. Jadi lu bisa pakai limit lu dari Atome itu untuk beli produk yang ada di mayoritas di MAP. Ya. Cara ya semua apanya mereka. Jadi bisa beli baju, mungkin bisa beli Starbucks ya. Gue belum pernah coba sih. Gitu. Tapi gue pernah coba daftar dan memang nggak nyampe 5 menit kok. Gue dapat langsung limit sekian gitu. Itu kalau kepencet langsung jadi itu kredit ya. Ya kalau sepanjang lu udah masukin semua data. Data yang dibutuhkan udah masuk, jadi lalu lu pencet submit, itu jalan terus rekening itu ya. Jalan. Bukan. Maksudnya jalan itu untuk proses kredit pembeliannya, iya. Tapi kalau untuk menggunakan dananya kan nggak ditransfer ke rekening. Benar langsung ke itu kan kredit limit. Nah, ya kan? Jadi once lu mau pakai misalkan mau beli handphone, baru misalkan datang ke store-nya, lu udah cek barangnya terus klik baru ketindak kan dari limit yang ada. Dananya itu ditransfer ke si merchant-nya. Gitu. Lu baru dapat barang. Jadi kalau yang langsung ke rekening lu itu namanya kan personal loan ya, KTA. Personal loan. Wah, menarik banget nih bro. Jadi kita lebih banyak ngerti nih soal paper dan juga berbagai produk consumer lending lainnya. Kita juga tadi tertarik ini soal buy now pay later ya, yang kita pelajari tadi bersama-sama. Aku dengar nih bro, penduduk di Jakarta ini ngutang miliaran, ratusan miliar sampai triliunan pinjol. Dan dirimu tadi sharing bahwa untuk daftar apapun itu yang namanya ya fintech gitu, itu cuma butuh 5 menit gitu, udah bisa akses kredit limit. Ini sebenarnya prudent nggak sih memberikan akses kepada orang dalam waktu 5 menit gitu, atau 10 menit lah, selama data-datanya mungkin sudah ada semuanya. Ini baik dan buruknya seperti apa bro? That is the game. Iya, begitu ya. Benar. Jadi contoh misalkan bisnis kami yang ada di Korea. Iya. Ya, mereka kasih KPR. Gini deh, mungkin gua tanya dulu. Kalau lu mungkin di Indonesia apply KPR, kira-kira dapat keputusan berapa lama? Lu expect berapa lama orang banknya datang atau providernya datang gitu? Kurang dari sebulan. Iya. Di Korea itu 5 menit lu udah dapat approval. Yang benar KPR lo ini. KPR.
Kenapa? Iya. Datanya, bos. Datanya itu tersentral. Di Indonesia OJK atau Mungkin lu tanya yang udah pernah tahu ya. Mungkin lu tanya yang lebih expert. Oke. Areanya yang lebih cocok. Iya. Tapi kalau dari sisi gua praktisi melihat ya memang data itu mesti kita perbaiki lah. Centralistiknya. Iya. Gitu. Nah itu contohnya kan. Ya, kalau bagaimana data itu mempengaruhi kecepatan, nah balik ke pertanyaan itu tadi, prudent atau enggak? Balik lagi, datanya ini valid nggak? Iya. Valid nggak? Misalkan nih ya, contoh. Menurut lo, data yang paling valid sekarang di Indonesia apa? Wah ini sulit nih. Mungkin ini ya, bayar rekening listrik. Ya PPOB. Ya. Yang paling menurut gua ya, menurut pengalaman kami lah. Oke. Ya, itu yang paling valid itu sekarang itu adalah misalkan kayak Grab, Gojek. Oke. Grab, Gojek, terus kemudian ya e-commerce, semuanya. Karena contoh misalkan gini, lu datang, lu pakai Gojek, kan kelihatan, kayak tadi bagiannya, betul, ya kan? Gue datang dari rumah, gue pakai Google Map, Google tahu sebenarnya, betul, Google punya datanya. Gitu. Daniel ini pakai mobil, pakai motor, jalan kaki, ketahuan ya kecepatannya, bisa. Iya. Makanya kan di Google di aplikasi itu ternyata lu bisa milih, lu mau pakai mobil, mau pakai motor, bahkan sekarang. Salah satunya lah ya. Enggak lah. Ya, mungkin alasan mereka buat itu, mungkin mereka buat itu awalnya kan untuk kemudahan user. Tapi kan edian mereka cultivate the advantage lah. Iya kan? Ya. Oh dia akhirnya tahu ya. Iya. Apa tadi di Google barusan? Jadi bahkan bukan hanya motor kan? Bahkan bukan hanya motor kan? Bahkan bukan hanya sampai di situ ya. Bahkan sekarang Google juga udah bisa kalau kita bagi kita udah bisa bilang plat gua genap atau ganjil. Yang benar. Oh iya ada. Nah maksud balik ke data tadi. Data itu sebenarnya ada duluan, tapi ya somehow ya nggak tersentral kan. Gitu. Jadi kebayangin kalau misalkan lu sebagai lender, lu tahu nih Daniel ini rumahnya di mana, setiap hari dia jam berapa berangkat kantor, lu percaya nggak ngasih duit? Percayalah. Gitu. Jadi maksudnya semakin lengkap data, semakin valid data, maka kredit skor satu orang itu akan semakin naik kan? Semakin tinggi. Gitu. Semakin tinggi kredit skornya orang, dia akan semakin mudah untuk mendapatkan limit kredit yang lebih besar. Gitu. Apalagi KPR. Ini aja kita tadi ngomong consumer yang tidak punya agunan. Betul. Kalau KPR, misalkan dia kan punya agunan, HT kan, hak tanggungan kalau di Indonesia. Betul. Jadi ada apa misalkan nih Daniel si orang AB ini tadi udah datanya valid, tapi ternyata memang satu hal yang kita nggak bisa cek kan, 100% karakter misalkan. Ya kan? Suka judi, suka apa gitu. Kalau suka judi itu bisa didetek. Yang bisa. Tadi gue cerita. Iya. Itu bisa didetek. Ini nggak perlu kita masukin dalam. Ada caranya. Gitu. Nah, tetapi misalkan lah dia semua datanya valid semua, tetapi akhirnya dia nggak bayar. Mungkin atau terakhir dia mungkin kena kemarin COVID kan banyak PHK. Betul. Ya karena PHK lah. Ada eksternal. Ada faktor X lah gitu ya. Nah itu lendernya kan punya agunan. Secure kan? Yes. Gitu, makanya make sense kita kasih approval 5 menit untuk yang KPR. Karena ada agunannya. Ada agunan. Itu harus ada agunan. Ada KPR kan? Iya. Nah ada agunan dan juga datanya tersentral, lengkap. Iya. Ya, jadi sebenarnya kalau ditanya kok bisa ya bisa sangat, dan itu logis banget. Gitu. Sebenarnya menjadi pertanyaan di kita. Tanpa agunan, ya kan? Tapi kita bisa cepat. Datanya juga belum terlalu tersentral, kan? Tapi kita bisa profit cepat juga. Gitu. Ya, benar-benar tidak tersentral, tapi tetap bisa cepat. Kalau lu tanya prudent atau enggak ya prudent lah pasti. Gitu ya? Makanya lendernya bersedia kan ngasih. Benar. Siapa yang mau rugi? Exactly. Yang punya duit siapa sih yang mau rugi? Gitu kan. Nah, ya mungkin ditanya sama yang lebih pakar. Siap. Gitu ya. Tapi kalau prudentnya sih
dari sisi gua bagi prudent itu jadi dua lah. Ya. Prudent pre-disburse sama post-disburse. Gua ngomong yang pre-disburse dulu sebelum disburse. Ya. Berarti mereka mencairkan itu, mereka merasa sudah prudent. Ya kan? Mereka merasa sudah prudent dia baru cairin. Nah, untuk yang post-disburse ya itu balik lagi NPL-nya gimana? Ya kan kita ngomong ke NPL kan non-performing loan, itu kredit macet. Gitu. Itu tinggi atau enggak? Kalau OJK bilang kan 2,sekian persen totalnya. Ya, kalau menurut saya angka segitu itu ya sudah itu bagus lah. Untuk apa namanya? Untuk kecepatan tadi itu balik lagi kita cepat kasih yang itu kan. Itu yang dipublikasikan datanya dari OJK kan segitu kan. Dan sekarang juga setahu saya semua P2P itu harus membuat istilah itu TKB. Apa itu? Tingkat keberhasilan bayar kalau nggak salah. Ya. TKB sekian persen. Misalkan nih TKB 100%, berarti nggak ada macet. Wow. Ya. Kalau dibilang TKB 90%, berarti ya macetnya 10%. Gitu. Jadi ada 10% dari total outstanding yang belum bayar. Ya. Wah, menarik banget nih bro. Iya. Kita lanjut nih bro, tadi soal dirimu bicara bagaimana information sharing antara fintech dan bank terhadap credit score itu penting banget. Dan aku pikir di Central Bank dan OJK juga makin mengakselerasi hal ini ya. Jadi mungkin teman-teman yang kerja di OJK atau di BI mungkin bisa komen gimana sih cara-cara untuk information sharing terkait credit score yang berlaku di Indonesia. Please share ya, kita ingin tahu yang terbaru itu seperti apa. Akhirnya gue buatlah satu startup gue pada saat itu. Ya, gue sendiri pada saat itu, ya kan, awalnya. Jadi gue mulai dari membantu orang untuk edukasi mortgage itu apa sih? Ya, KPR itu apa sih? Jadi lu kalau udah ngambil KPR ya itu kayak komitmen jangka panjang, gitu. Ya kan? Dan kemudian apa aja yang harus disiapin? Gitu. Misalkan utamanya itu untuk pengusaha. Karena pengusaha itu kan mereka fokus ke bisnisnya untuk menghasilkan revenue, terkadang lupa untuk beresin administrasi. I see. Tapi di dalam bisnis itu ini untuk sobat bisnis yang mau bisnis juga bahkan atau berbisnis, selalu ingat ada faktor X. Ya, yang lu tidak pernah duga, gitu. Ya gua nggak perlu cerita lah. Jadi intinya adalah ya akhirnya gua memutuskan untuk ya ini nggak bisa lanjut lagi lah. Ya, opsinya adalah dijual. Terus kemudian tutup aja atau di hold. Kalau kita masih kecil, kalau kita masih kecil, walaupun lu punya skill, mungkin orang nggak akan ngereken, terlalu ngereken. Sampai lu proven dulu nih, ada dulu tuh buktinya. Betul. Baru orang mau dengar lu, itu baru mau dengar nih. Benar. Gitu. Ya, baru setelah itu lu keluarin skill lu, kan? Waktu ngobrol-ngobrol sampai akhirnya deal. Karena ada juga gini, ada juga yang sindrom orang itu merasa pengen usahanya harus fokus. Ya kan? Dan dia akan karena fokusnya ini, ya kan, sindrom fokus itu. Dia ninggalin yang udah certain. Gitu. Iya, itu kan nggak rasional bos.